lagi sekolah minggu bersama Mbak Gloria, ada Dek Ira, Dek Hana, dan Mas Yosi. Nah, Mbak Gloria berharap semoga adik-adik tetap dalam keadaan sukacita, semangat, dan bergembira. Untuk mengawali sekolah minggu hari ini, kita mau angkat satu pujian. Adik-adik boleh kalian berdiri dong. Kita mau pakai gerakan dan tambah semangat. Kita mau pujikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa persiapin Alkitabnya ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk berkat dan kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Tuhan, kami memohon untuk sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang berikan kami hati, berikan kami telinga untuk mendengar firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, yang membawakan firman hari ini adalah Mas Radit. Untuk Mas Radit, dipersilakan. Salam adik-adik semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Karadit, bisa dipanggil Karadit. Saya harap adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini kakak ingin membawakan sebuah cerita untuk adik-adik semua yang akan diambil di dalam kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai ke 9. Kakak berharap adik-adik bisa membacanya sendiri di rumah ya. Oh iya, coba sebelumnya kakak ingin bertanya dulu pada adik-adik semuanya. Siapa yang pernah dengar cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir? Ada bisa tunjuk tangan? Ya, nah saat ini kakak juga mau mengulas sedikit cerita tentang hal itu. Coba sekarang perhatikan gambar yang muncul di layar depan adik-adik semuanya di sebelah kanan. Ekspresi seperti apakah ini? Ada yang bisa tebak? Ya, ekspresi sebuah senyum. Wajah senang tampak pada senyuman seorang pribadi manusia, ketawa bahkan sampai kegirangan. Lalu adik-adik semua coba tebak lagi. Ekspresi yang ada di sebelah kiri kakak, ekspresi seperti apakah ini? Ada bisa tebak? Ya, marah. Siapa yang pernah suka marah? Adik-adik, pernah nggak adik-adik merasa marah terhadap teman, suka kasar, dan suka protes? Ya, pasti ada kan adik-adik semua. Coba sekarang mari kita rasakan. Kalau kita tipikal orang yang suka marah, itu Tuhan senang nggak sama kita? Kalau kita suka ngambek, Tuhan juga apakah senang sama kita? Yuk mari kita rasakan terlebih dahulu, apakah suka marah itu baik atau tidak? Ya, suka marah itu sangat tidak baik loh untuk kita semua. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berubah sikap kita menjadi yang lebih baik. Tuhan pasti sangat senang bila anak-anaknya mau berubah. Apalagi berubah menjadi anak yang lebih baik, yang dulu suka marah, yang suka protes terhadap orang tua maupun terhadap masyarakat di kehidupan kita, maupun protes terhadap teman-teman kita, suka emosi terhadap satu hal, bawaannya selalu emosi. Dan mari kita sekarang mengganti semua itu, dirubah
menjadi suka senyum, kita lebarkan mulut kita dengan tersenyum, dan gampang marah dan sikap egois kita ganti dengan suka bertegur sapa bersama teman-teman kita. Nah, bila ketemu orang kita bisa senyum dan kita akan mendapat teman yang lebih banyak. Adik-adik tahu tidak bahwa tindakan itu semua disebut ramah. Nah, ramah berarti mengasihi Tuhan dan sesama kita, penuh dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan dan ada cinta kasih di dalamnya. Bayangkan jika kalau kita pernah diberi kado saat berulang tahun, pasti adik-adik merasa senang dan bahagia, bukan? Juga pernah nggak adik-adik diperhatikan dengan baik oleh teman dan keluarga? Pasti adik-adik merasa senang di dalam hati. Oh, saya dipakai sama teman saya dianggap sama teman saya. Pasti senang kan? Demikian pula adik-adik, pada saat itu bangsa Israel juga sangat senang saat diberi Tuhan makanan sebuah roti mana. Lalu mereka juga senang di saat mereka menang di dalam peperangan. Mereka selalu senang bahkan di dalam perjalanannya keluar dari kota Mesir sampai ke padang gurun. Namun di dalam tengah perjalanannya bangsa Israel sedikit merasa marah dan sedih, bahkan sampai protes kepada pemimpin mereka. Mereka merasakan perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Mereka kelaparan bahkan bosan dengan makanan roti mana yang sangat hambar yang diberikan Tuhan selalu, yang mereka anggap tidak enak. Pemberian dari Tuhan itu, bangsa Israel pada saat itu juga suka mengeluh kepada Musa, pemimpinnya, dan bahkan kepada Tuhan Allah. Mereka protes, mereka merasa ingin mati saja di tengah gurun itu, karena di padang gurun suhunya yang sangat panas dan perjalanannya yang ditempuh sangat jauh. Adik-adik, Tuhan tahu dan punya banyak cara untuk mengingatkan bangsa Israel yang suka bandel, dan Tuhan selalu sabar dan maha tahu tentang keadaan bangsa Israel. Namun Tuhan tetap saja selalu menyediakan pertolongan bagi seluruh bangsa Israel. Karena apa? Karena Tuhan selalu mengasihi umatnya, dan Tuhan selalu mencintai seluruh anak-anaknya. Menghadapi bangsa Israel yang suka marah-marah, Tuhan punya cara tersendiri untuk mendidik orang-orang Israel. Seperti halnya Tuhan mengirimkan ular tedung, atau dalam artian ular yang berbisa, kepada seluruh umat Israel. Kenapa Tuhan mengirimkan hal itu? Karena bangsa Israel pada saat itu yang suka marah-marah dan tidak mau berubah, tidak mau bertobat, Tuhan mengirimkan sebuah hukuman bagi bangsa Israel. Maka ular tersebut menggigit seluruh umat Israel yang tidak percaya kepadanya dan mati seketika. Namun karena besar kasih setia Allah, Allah mengizinkan Musa untuk membuat sebuah patung perunggu berbentuk ular tedung, dan setiap orang Israel dapat sembuh dengan melihatnya saja. Yuk, mari kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita wajib mengasihi Tuhan dan sesama, menjadi anak Tuhan yang suka ramah kepada teman-temannya. Orang ramah pasti punya banyak teman dan disukai banyak orang. Adik-adik, mau pilih yang mana coba? Ayo, mau suka jadi orang yang ramah atau jadi yang pemarah? Bisa ditentukan adik-adik semuanya. Pastinya anak-anak Tuhan pasti memilih anak yang menjadi ramah, bukan? Kalau jadi suka yang marah, kita akan menjadi benalu di dalam suatu pertemanan, dan pertemanan itu tidak akan bisa bertahan lama. Makanya kita harus berusaha untuk selalu bersikap ramah kepada siapapun juga, kepada teman, kepada keluarga, dan kepada masyarakat sekitar. Tuhan pasti selalu menyertai dan memampukan kita semua. Di dalam namanya, kita sebagai anak-anak Tuhan akan dimampukan di dalam pertobatan kita. Amin. Mari kita mengikuti aktivitas kita pada sekolah minggu pada hari ini dengan menggambarkan ekspresi wajah yang menuliskan pertolongan tentang Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu menggambar pola ekspresi wajah dan kertas kosong. Yang kedua, menyiapkan pensil warna atau krayon dan ballpoint. Yang ketiga, ada lem.
Lalu langkah pengerjaannya, adik-adik cukup menggambarkan sebuah ekspresi marah dari seseorang dan sebuah ekspresi ramah. Itu bisa wujud dengan senyuman atau ketawa. Nah, selanjutnya adik-adik mewarnai pola kedua tadi, kemudian menempelkan pada buku aktivitas dengan menuliskan tema bacaan Alkitab. Untuk kelas besar ada catatan tambahan nih. Catatan tambahan yaitu menuliskan pertolongan Tuhan yang sudah diterima selama belajar dari rumah selama pandemi COVID-19 ini di dalam kertas yang sudah disiapkan ya. Terima kasih adik-adik semuanya. Saya kembalikan kepada Kak Gloria. Terima kasih. Wah, luar biasa ya firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk Mas Radit yang sudah membawakan firman Tuhan. Tadi firmannya tentang apa ya? Temanya apa? Ayo apa? Tentang kemarahan dan keramahan. Nah adik-adik, tadi Mas Radit bilang kalau kita jadi anak Tuhan, kita harus menjadi anak yang ramah kepada siapapun, kepada keluarga, kepada orang lain, dan kepada teman kita. Nah saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan kali ini diiringi dengan satu pujian, Bawa Persembahanku. Sudah mengumpulkan persembahan dan saatnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat melakukan sekolah minggu hari ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan yang membimbing kami untuk menjadi anak yang ramah kepada siapapun. Dan kami juga berdoa untuk persembahan kami, kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat memperluas kerajaan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini, Tuhan yang berkati aktivitas kami selanjutnya. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah nih, tapi Mbak Gloria pasti adik-adik bertanya, tadi siapa ya yang MC yang ngomong di depan ini siapa, yang membawakan firman Tuhan ini siapa, dan yang main musik tadi siapa ya? Nah kami mau memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana. Kami di sini mau belajar bersama-sama jemaat di GKJ Gumulan belajar mengenai firman Tuhan. Nah adik-adik, salam kenal untuk semuanya ya. Dan Mbak Gloria mau mengingatkan tentang 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan memakai masker. Jangan lupa tetap ikuti ibadah sekolah minggu online di GKJ Gumulan di channel YouTube GKJ Gumulan. Jangan lupa di-share, di-subscribe, di-like, dan di-komen. Untuk akhir ibadah ini kita mau angkat satu pujian, senyum dan bermuka gembira. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Senyum dan bermuka gembira, angkat tanganmu, pujilah Dia, berjabat tangan semua. Senyum gembira.
Sampai jumpa.